Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir mengepung sejumlah desa di Kabupaten Cilacap. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke gedung sekolah. Merasa sekolah kurang diperhatikan pemerintah, para siswa sekolah dasar di Kabupaten Semarang ramai-ramai mengirim surat cinta untuk Gubernur Ganjar Pranowo. Keluarga di Semarang masih menunggu proses pemulangan jenazah Novita Kurnia Putri, WNI yang menjadi korban penembakan salah sasaran di Texas, Amerika Serikat. Kita ke informasi utama, banjir mengepung 5 desa di Kecamatan Kroyoa, Kabupaten Cilacap akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke gedung sekolah. Desa Gentasari di Kecamatan Kroyoa Cilacap berubah seperti danau besar usai dikepung banjir Senin pagi. Selain desa Gentasari, banjir juga merendam 4 desa lainnya, yakni desa Mujurlor, Mujur, Kedaung, dan Sikampuh. Banjir seketika menghentikan aktivitas warga karena akses jalan juga tergenang sehingga tidak bisa dilintasi. Terdata 300 rumah terendam. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya ratusan warga memilih mengungsi ke tempat aman seperti gedung sekolah madrasah dan rumah tetangga. Tingginya sekitar 1,5 meter lah sampai itu, soalnya pondasinya kan tinggi. 1 meteran. Berapa orang yang mengungsi ke sini semuanya? Semuanya kemarin sekitar 120-an. Banjir kali ini disebabkan hujan lebat selama 2 hari, sehingga 2 sungai, yakni Sungai Tipar dan Wates, meluap ke permukiman warga. Pendangkalan sungai ikut memicu banjir karena tidak kuat mengalirkan debit air hujan. Enggak, Pak. Karena Kali Tipar itu kan air dari gunung, itu membawa erosi lah, tanah-tanah yang mengendap yang akhirnya menjadi dangkal tanah kali tersebut. Artinya tidak muat nampung air dari kali-kali Anakan Tipar, sehingga meluap ke pemukiman. Warga berharap pemerintah tidak sekedar memperbaiki sistem drainase, tapi juga mengeruk sungai-sungai yang mengalir di sekitar permukiman warga. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Hari ini maafkan. Sementara itu, banjir yang mengepung Kecamatan Kaungaten di Kabupaten Cilacap berangsur surut. Meski demikian, sejumlah sekolah tetap diliburkan karena perabot sekolah rusak akibat terendam banjir. Salah satu sekolah yang terdampak banjir selama 3 hari adalah SD Madrasah Muawanah di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaungaten, Cilacap. Perabot sekolah seperti buku, meja, kursi, dan alat elektronik rusak akibat terendam banjir setinggi 1 meter. Pihak sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar Senin pagi. Para guru dan siswa bergotong royong membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah dari genangan lumpur. Apa saja yang rusak nih? Buku-buku, alat tulis, bangku. Oh, berarti ini adik kesini lagi bersih-bersih libur sekolah ya? Iya, Diliburin sampai berapa lama nih? sampai kurang lebih hari Jumat. Hari Jumat depan. Kan ya MI Al Muawana itu ya hampir 15-an juta. Di antaranya kan elektronik yang mahal. Di samping itu buku-buku, silabus dan sebagainya ya rusak semua, sehingga otomatis harus diperbarui. Nah sementara ya itu di luar itu kan sedang dijemur itu. Para siswa diliburkan selama 3 hari ke depan karena sebagian besar rumah para siswa juga dikepung banjir. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Banjir merendam sejumlah rumah di Desa Jimbung, Kalikotes, Klaten usai diguyur hujan deras sehingga sungai meluap ke permukiman warga. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 sampai 70 cm. Sedikitnya 10 rumah di Dusun Krambil Gede, Desa Jimbung, Kalikotes, Klaten terendam. Banjir disebabkan meluapnya sungai yang mengalir ke arah Rawa Jombor usai diguyur hujan lebat Senin malam.
Banjir juga menggenangi akses jalan dusun. Sejumlah sepeda motor mogok karena pengendara memaksa untuk menerobos banjir. Meski demikian, warga memilih bertahan sambil menunggu banjir surut. Ya kurang lebih 10 rumah, tapi tidak satu titik. Karena apa? Karena untuk rumah-rumah yang memang untuk lantainya agak rendah. Ada warga yang mengungsi, Pak? Tidak. Jadi semua tetap di rumah? Tetap di rumah. Kita beralih ke informasi lain, para siswa SD Negeri Sugihan 3 yang berada di pinggiran Kabupaten Semarang menulis surat massal kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Mereka memohon kepada Gubernur untuk melengkapi fasilitas sekolah mereka yang saat ini jauh dari kata memadai. Menulis surat secara massal. Ya, ini menjadi cara para siswa SD Negeri Sugihan 3 di Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang mengetuk hati Gubernur Ganjar Pranowo. Para siswa merasa sekolah mereka selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena berada di pinggiran, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Akibatnya fasilitas sekolah mereka serba terbatas, bahkan kebutuhan listrik sekolah pun dialirkan dari rumah warga sekitar. Kali ini mereka berani memohon kepada Gubernur Ganjar Pranowo agar memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Kami sekolah di pinggiran yang fasilitasnya terbatas. Terus bikin surat ini apa inginnya? Ingin sekolahnya dirapikan. Saya ingin memperbaiki sekolah agar terlihat indah, dan saya ingin mempunyai lapangan voli, basket, bola, dan saya ingin mempunyai laptop di sekolah agar sama seperti sekolah-sekolah lainnya. SDN Sugihan 3 saat ini hanya memiliki 26 siswa dari kelas 2 hingga 6. Daya magnet sekolah ini kian redup sehingga tahun ini tidak memiliki kelas 1. Para orang tua enggan memasukkan anak mereka ke sekolah ini karena fasilitas sangat minim. Ini karena keinginan siswa untuk terpenuhinya kebutuhan fasilitas di sekolah ini. Kami sekolah pinggiran, fasilitasnya minim, sehingga dalam proses belajar mengajar anak-anak merasa kesulitan, sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih baik lagi. Berapa siswa ini yang ikuti? Kami satu sekolah ada 26 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Para siswa dan guru berharap Gubernur Ganjar meluangkan waktu belusukan ke sekolah mereka agar mengetahui dari dekat kondisi dan kebutuhan para siswa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.